Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 109, Bambang Sumantri Perang Tanding. Setelah Ayam berkokok untuk pertama kalinya, kedua prajurit sandi itu telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tidak perlu bertukar kuda, karena kudanya sudah cukup beristirahat. Mereka memang tidak ingin menunda-nunda perjalanan, agar secepatnya bisa mengabarkan kemenangan Senopati Agungnya kepada sang raja. Mungkin saja akan diadakan penyambutan secara besar-besaran, terlebih dengan bersekutunya raja-raja dan para putra mahkota yang mencapai 100-an negeri. Dan yang lebih istimewa, dengan diboyongnya sang putri Dewi Citrawati, yang dipercaya sebagai titisan bidadari Dewi Sri, beserta putri buyungan Putri Dumas yang mencapai 800. Sungguh layak untuk disambut secara meriah oleh seluruh negeri. Di udara yang dingin, kedua prajurit itu telah bersiap meninggalkan barak prajurit perbatasan. Hati-hati di jalan. Ini sudah masuk wilayah Maespati. Meskipun kemungkinan kecil akan bertemu dengan para penyamun. Pesan pimpinan prajurit perbatasan. Kawula Maespati telah makmur. Hanya orang gendeng dan malas yang mau menjadi perampok, sahut prajurit sandi itu. Setelah kedua prajurit itu pergi, pimpinan prajurit itu berkata, "Sungguh hebat ya, 100-an negeri berhasil disekutukan seorang diri oleh Senopati Agung Bambang Sumantri. Sayangnya, aku belum pernah melihat orangnya," berkata pimpinan prajurit perbatasan itu. Kemudian ia melanjutkan, "Dalam keadaan aman seperti ini, separuh prajurit di barak ini bisa ikut menyambut di Kadebangan Karangjambi." "Setuju, Ki Lurah. Kebetulan aku lepas jaga 2 hari lagi, hahaha," sahut salah satu prajurit. "Enak saja, aku pas jaga hari itu. Tukar jaga denganku, nanti aku kasih kain lurik masih baru," seloroh kawannya. Ketika kedua prajurit sandi itu sedang melanjutkan perjalanan di Kademangan Gedangan, Bambang Sumantri telah terbangun pula. Sejenak ia ke Pakiwan untuk berbersih diri. Setelah wajah menjadi segar dan pikiran menjadi bening, ia melanjutkan membuat surat. Sekali lagi surat yang setengah jadi dibaca ulang. Namun tetap saja ada kalimat yang kurang pas. Dan kemudian ia perbaiki. Setelah menjelang matahari terbit, surat yang panjang lebar itu akhirnya selesai juga. Dibacanya kembali surat itu. Ia pun mengangguk-angguk sendiri, bertanda puas dengan tulisannya sendiri. Setelah dibubui tanda nama di akhir surat itu, surat pun kemudian dimasukkan ke dalam sampul. Setelah dilem dengan cukup rapi, kemudian diberi cap cincin senopati yang ia kenakan. Seorang senopati dipanggilnya. Setelah menghadap, ia diminta untuk mendahului rombongan agar menyerahkan surat itu kepada Sang Prabu Harjuno Sosrobahu. "Kau bisa mengajak 2 atau 3 orang prajurit untuk menemanimu di perjalanan," berkata Bambang Sumantri. "Baik, Sang Senopati Agung," jawab senopati itu dengan singkat. "Dan kau mesti menunggu jawaban dari Sang Prabu, dan kemudian kau berbalik lagi untuk menyerahkan kepadaku," lanjut Bambang Sumantri. "Berangkatlah lebih cepat, lebih baik," perintah Bambang Sumantri sebagai Senopati Agung. Sementara di pagi buta itu,
seluruh peserta rombongan telah terbangun untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Sedangkan Senopati yang diutus oleh Bambang Sumantri itu telah berangkat bersama 2 orang prajuritnya. Setelah Senopati dan kedua prajurit itu berangkat, Bambang Sumantri justru berdebar-debar. Jika Prabu Harjuno Sosробau tidak mencermati makna dari suratnya, beliau pasti murka, dan yang ia rencanakan bisa berantakan. Ada rasa penyesalan juga, karena ia bisa dianggap lancang, terlalu berani kepada Sang Maharaja Harjuno Sosrobahu. Namun, ia tidak mungkin menarik suratnya, karena utusannya telah berangkat. Tetapi ia berharap Sang Prabu Harjuno Sosrobau berbesar hati, sehingga permohonannya dikabulkan. Dan jika itu terjadi, pasti nama Prabu Harjuno Sosrobau semakin diagungkan oleh seluruh raja-raja yang menjadi sekutunya. Namun bisa saja yang terjadi sebaliknya. Ia akan dihukum pancung di hadapan seluruh raja dan para prajurit. Dan tamatlah riwayat Bambang Sumantri. Tetapi apapun yang akan terjadi, ia harus siap menghadapi. Bersambung.